Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk mempresentasikan proses normalisasi data dari dataset mengacu pada jurnal yang saya pilih, yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Normalisasi Data pada Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation Gradient Descent Adaptive Gain atau BPGDAG untuk klasifikasi. Ini adalah jurnal yang membahas tentang jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Baik, saya bahas untuk pendahuluannya. Tulisan ini atau jurnal ini mempunyai latar belakang untuk pembahasan di jaringan syaraf tiruan yang merupakan salah satu metode komputasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia, atau kita singkat dengan JST, yang telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk klasifikasi data karena kemampuannya untuk mempelajari pola dari data yang kompleks. Salah satu algoritma yang populer dalam pelatihan jaringan syaraf tiruan adalah backpropagation. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan dalam hal kecepatan konvergensi dan akurasi, terutama ketika data input tidak dinormalisasi dengan baik. Normalisasi data adalah proses transformasi data ke dalam skala tertentu untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pelatihan. Beberapa metode normalisasi yang umum digunakan antara lain metode min-max, z-score, decimal scaling, sigmoid, softmax, dan statistical column. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai metode normalisasi terhadap performa algoritma backpropagation gradient descent dengan adaptive gain dalam kasus klasifikasi kanker payudara. Eh, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode normalisasi terhadap akurasi klasifikasi menggunakan algoritma BPGAD ini, dan metode normalisasi mana yang paling efektif untuk meningkatkan performa jaringan syaraf tiruan dalam kasus klasifikasi kanker payudara. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh berbagai metode normalisasi terhadap akurasi klasifikasi yang menggunakan algoritma BPGD-AG ini, dan menentukan metode normalisasi yang paling efektif untuk meningkatkan performa jaringan syaraf tiruan dalam kasus klasifikasi kanker payudara. Baik, saya lanjutkan untuk metode penelitiannya. Algoritma yang digunakan sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu menggunakan backpropagation gradient descent dengan adaptive gain. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma backpropagation standar, tapi dengan penambahan parameter gain yang bersifat adaptif. Tujuan dari algoritma ini untuk meningkatkan kecepatan konvergensi dan akurasi dalam pelatihan GST. Ini ciri-ciri algoritmanya ada 4, yaitu backpropagation, gradient descent, adaptive gain, dan fungsi aktivasi sigmoid. Yang terakhir ini fungsi aktivasi sigmoid ini digunakan untuk memetakan input ke output dalam rentang 0 dan 1. Ya pasti ada dataset yang akan saya lakukan proses normalisasi. Dari jurnal ini datasetnya dan kebetulan dilampirkan di link untuk datasetnya, yaitu penelitian dari Rumah Sakit Wisconsin Breast Cancer. Dataset ini diperoleh dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari 699 instan dengan 9 atribut dan 1 atribut kelas. 2 untuk kanker jinak dan 4 untuk kanker ganas. Dataset ini juga mengandung 16 nilai yang hilang atau missing value. Kita lihat atribut dan domainnya di tabel ini. Lalu masuk untuk proses
pre-processing data. Saya tampilkan ini untuk flowchart-nya. Flowchart-nya itu bisa kita lihat dataset yang saya dapat untuk dinormalisasi, yaitu melalui tahap data input data, dataset yang berupa file Excel, dilakukan pembersihan data dengan replace missing value atau metode median. Dengan replace missing value itu akan didapatkan 6 metode normalisasi, yaitu statistical column, z-score, normalisasi sigmoid, decimal scaling, normalisasi minimum maksimum, dan normalisasi softmax. Yang akhirnya mendapatkan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network, dan setelah itu bisa diklasifikasi hasilnya. Di sini saya juga jelaskan proses flowchart untuk preprosesnya tadi, maksud saya, mohon maaf. Jadi load data, yaitu dataset breast cancer kanker payudara itu dimuat dari USY Machine Learning repository. Kemudian untuk tahapan replace missing value-nya itu nilai hilang diganti dengan median. Lalu untuk menormalisasi data itu ya tadi sudah saya sebutkan 6 metode normalisasinya. Lalu untuk membuat arsitektur jaringan saraf tiruan itu dengan arsitektur 961, 9 input, maksud saya 9 input neuron, 6 hidden neuron, dan 1 output neuron. Setelah itu dilatih jaringannya itu menggunakan algoritma BPGD-AD, AG maksud saya. Dan itu masih ada di proses dalam satu kotak flowchart di preproses ini. Setelah itu, setelah dilatih, baru dilakukan testing, pengujian dengan data testing. Itu mengevaluasi akurasinya, akurasi klasifikasi dievaluasi dengan untuk setiap metode normalisasi. Setelah itu selesai, di sini saya tampilkan untuk grafik sebelum dilakukan normalisasi dari dataset. Saya melakukan proses ini, aslinya pada jurnal itu saya translate menggunakan Python dan dinormalisasi menggunakan Python dan juga divisualisasikan menggunakan Python. Dan di sini adalah grafik garis ya, kita bisa lihat data sebelum normalisasi. Missing value-nya akan diganti dengan median. Dan di sini juga saya sebutkan normalisasi data menggunakan beberapa metode dan visualisasi dapat dilakukan dengan Python. Outputnya nanti berupa tabel korelasi heat map dan grafik garis. Untuk tabel korelasinya saya akan tampilkan dulu sementara prosesnya yang saya gunakan Python pada Visual Code Studio. Ini adalah normalisasinya. Dataset yang diambil di sini ada beberapa parameternya, yaitu clump thickness, uniformity of cell size, sampai dengan class. Dan di sini adalah proses untuk mengganti missing value dengan median. Lalu sini masuk normalisasi datanya. Setelah itu normalisasi kolom numerik. Lalu di sini hasil normalisasi dengan metode min-max. Ini untuk metode z-score. Lalu ini metode decimal scaling untuk normalisasi. Berikutnya metode sigmoid untuk normalisasi. Lalu ada softmax. Dan yang terakhir ini adalah metode statistical column untuk proses normalisasinya.
Setelah dinormalisasi, hasil itu disimpan ke file CSV yang digunakan di script berikutnya. Lalu saya juga eh, lakukan visualisasi datanya itu, eh, saya gabung dalam satu program Python juga. Ini untuk visualisasi sebelum normalisasi, dan langsung saja saya coba tampilkan hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah grafik garis untuk distribusi data sebelum dinormalisasi. Oh ya, saya tampilkan dulu tabel dataset. Ini adalah tabel dataset yang sebelum dinormalisasi ya. Ini adalah tabel breast cancer dari Wisconsin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sebanyak ini data yang belum dinormalisasi. Dan setelah dinormalisasi, ini adalah tabel dataset yang setelah dinormalisasi. Di sini ada clump thickness, uniformity of cell size, uniformity of cell shape, marginal adhesion, single epithelial cell size, blend nuclei, blend chromatin, normal nuclei, mitose, dan terakhir yang class. Saya tidak akan menjelaskan masing-masing kolom ini artinya apa. Berikutnya, ini terminal bisa kita lihat tabel hasil normalisasinya. Ini menggunakan metode min-max, menggunakan metode z-score, decimal scaling, sigmoid, softmax, dan hasilnya. Dan di sini ada grafik garisnya tadi itu yang sebelum dinormalisasi datasetnya seperti ini. Lalu berikutnya distribusi data setelah normalisasi metode min-max. Jadi ini ya normalisasi metode z-score. Yang berikutnya adalah decimal scaling. Ini visualisasi datanya. Berikutnya ada normalisasi metode sigmoid. Softmax. Dan ini grafik garis normalisasi metode statistical clump. Untuk keterangannya itu yang metode min-max itu jadi dia mengubah data ke dalam rentang 0 dan 1. Nah, di sini saya juga menampilkan visualisasi untuk korelasi, tabel korelasi heat map untuk normalisasi metode min-max seperti ini. Di sini juga saya jelaskan heatmap ini, heatmap tadi itu menunjukkan bahwa beberapa atribut memiliki korelasi yang kuat satu sama lain. Misalnya, clump thickness dan uniformity of cell size menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Dan yang signifikan. Lalu untuk hasil normalisasi metode z-score yang mengubah data sehingga memiliki min-nya 0 dan standar deviation-nya 1. Ini tampilan tabel korelasi heatmap untuk z-score. Dan ini adalah grafik garisnya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita melihat pola yang mirip dengan min-max.
tapi dengan beberapa perbedaan dengan dalam nilai korelasi. Atribut seperti bare nuclei dan blend chromatin mungkin menunjukkan hubungan yang lebih kuat yang dapat membantu dalam analisis lebih lanjut. Bare nuclei dan blend chromatin. Ini bare nuclei dan blend chromatin. Lalu juga semua 6 eh, metode normalisasinya itu eh, saya buatkan tabel korelasinya dan grafik garisnya untuk visualisasi. Ini untuk decimal scaling, eh, tabel korelasi untuk sigmoid. Di metode sigmoid juga dapat dapat memperkuat beberapa hubungan antar atribut. Dan itu untuk softmax. Yang terakhir adalah statistical column. Dari tabel korelasi statistical column dan grafik garis normalisasi statistical column ini menunjukkan bahwa normalisasi berdasarkan statistical column atau statistik column dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang hubungan antar atribut. Berikutnya saya tambahkan untuk struktur jaringan secara virtual yang berdasarkan jurnal yang uh, saya referensikan untuk di makalah ini, untuk di video ini. Uh, Struktur jaringan itu menggunakan multi-layer perceptron atau MLP dengan arsitektur 961. Sudah saya sebutkan sebelumnya, input layernya itu 9 neuron sesuai dengan jumlah atribut. Apa aja tuh 9 itu? Itu clump thickness tadi sudah disebutkan, uniformity of cell size, uniformity of cell shape, marginal adhesion, single epithelial cell size, bare nuclei, blend chromatin, normal nuclei, dan mitosis. Fungsinya itu menerima input dari dataset. Jadi setiap neuron pada lapisan ini mewakili satu atribut dari dataset kanker payudara. Di sini bisa kita lihat rumus aktivasi yang digunakan adalah sigmoid ya. Dengan rumusnya seperti ini, dengan penghitungan output hidden layer-nya seperti ini rumusnya. Saya tidak akan menjelaskannya lebih dalam mengenai uh, apa namanya rumus fungsi sigmoid. Baik, terakhir saya bahas mengenai kesimpulannya dari penelitian jurnal tersebut yang saya ambil kesimpulan bahwa ada 4 poin. Jadi setiap metode normalisasi memberikan perspektif unik tentang hubungan antar atribut dalam dataset. Memahami korelasi ini sangat penting untuk analisis lebih lanjut dan pemilihan fitur yang tepat untuk model klasifikasi. Jadi dengan menganalisis heat map ini, yang diharapkan kita dapat menentukan atribut mana yang paling relevan dan berkontribusi terhadap hasil klasifikasi. Kesimpulan yang kedua, metode normalisasi min-max yang min-max ini memberikan akurasi tertinggi 96,86% dengan rata-rata iterasi sebanyak 21 IPO. Lalu kesimpulan ketiga, algoritma yang digunakan yaitu algoritma BPGAD-AG ini terbukti efektif dalam meningkatkan kecepatan konvergensi dan akurasi klasifikasi. Lalu yang keempat, kesimpulannya yaitu normalisasi data sangat penting untuk meningkatkan performa jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, terutama dalam kasus klasifikasi data kanker payudara. Dan untuk terakhir sarannya untuk penelitian selanjutnya itu mengeksplorasi metode normalisasi lainnya sebelum diuji.
menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk validasi dan menetapkan algoritma BPG DAG pada kasus klasifikasi lainnya. Baik, demikian video presentasi yang mengacu pada jurnal dengan judul Pengaruh Normalisasi Data pada Jaringan Syaraf Tiruan. Baik, propagasi gradient descent adaptive gain untuk klasifikasi. Terima kasih. Dengan ini saya tutup video ini. Segala kekurangan akan saya perbaiki dan saya pelajari lebih lanjut di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.